Hai adik-adik, kami dari Asisten Laboratorium Kimia Dasar akan menjelaskan tata tertib pengenalan alat-alat laboratorium dan K3. Tak kenal maka tak sayang, saya Muhammad Naufal Tahengo, stambul G301 19025. Saya Marma Piasa, stambul G301 18006. Saya Fanny Dersen Kope, stambul G301 18073. Saya Nining Austi Duda, stambul G301 18001. Saya Evi Zuria, stambul G301 18034. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita wajib menggunakan alat pelindung diri. Seperti yang pertama, kita wajib menggunakan jas lab yang berlengan panjang dan dikancing. Adapun untuk model jas lab yang berlengan pendek, kita wajib menggunakan pakaian di dalam dengan lengan panjang. Kemudian yang kedua, kita wajib untuk memakai masker. Selanjutnya, kita juga wajib untuk menggunakan handscoon. Bagi para wanita, disarankan ketika tidak berhijab untuk mengikat rambut. Selanjutnya, terakhir, kita wajib juga menggunakan sepatu yang tertutup. Tidak hanya itu adik-adik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berada di dalam laboratorium. Seperti yang pertama, tidak diperkenankan ribut dan bermain di dalam laboratorium. Yang kedua, tidak diperkenankan dan tidak diwajibkan untuk bermain gadget tanpa izin asisten dan laboran. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan makan dan minum di dalam laboratorium. Saat di laboratorium, penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui simbol-simbol K3. Yang pertama, simbol bergambar api. Artinya, bahan atau zat tersebut mudah terbakar. Yang kedua, simbol gambar tengkorak. Artinya, bahan tersebut bersifat racun atau toksik. Ketiga, simbol gambar silang. Artinya, bahan atau zat tersebut memiliki bau yang menyengat. Yang keempat, simbol bergambar cairan yang dituangkan. Artinya, zat atau bahan tersebut bersifat korosif. Selanjutnya, simbol gambar ledakan. Artinya, bahan atau zat tersebut mudah meledak. Yang terakhir, simbol gambar menyerupai kipas angin. Artinya, bahan atau zat tersebut bersifat radioaktif. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mengenal alat-alat laboratorium kimia dasar. Di sini ada beberapa macam alat-alat laboratorium. Yang pertama ada pipa U, berfungsi untuk mengukur massa jenis fluida. Ada spatula untuk mengambil beberapa bahan. Ada batang pengaduk untuk mengaduk cairan. Ada Erlenmeyer untuk titrasi. Ada botol semprot sebagai wadah aquades untuk membilas alat yang telah digunakan. Ada corong untuk memindahkan beberapa bahan yang bersifat cair. Ada tabung reaksi untuk wadah mereaksikan dua zat, dan ada rak tabung reaksi. Selanjutnya ada kaca aloji untuk menyimpan bahan yang bersifat bubuk. Ada gelas kimia untuk menampung bahan. Ada labu ukur. Ada gelas ukur untuk mengambil dan mengukur cairan. Ada filler. Ada sikat tabung reaksi untuk mencuci tabung reaksi yang telah digunakan. Di sini ada beberapa pipet. Yang pertama, mikropipet yang berfungsi untuk mengambil cairan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Ada pipet volume
ada pipet gondok, dan ada pipet tetes. Selanjutnya yang pertama ini ada statif. Statif digunakan untuk menyangga klem. Klem ini digunakan untuk menjepit buret, sedangkan buret digunakan untuk menitrasi suatu bahan atau larutan. Untuk buret sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mulut atas, mulut bawah, dan juga keran, kemudian ada skala. Selanjutnya ada termometer yang digunakan untuk mengecek suhu suatu larutan. Selanjutnya ada tumpangan aluh, digunakan untuk menghancurkan suatu bahan yang mana bahan tersebut memiliki sifat keras dan juga bisa berbentuk seperti kristal. Selanjutnya ada evaporating disk. Evaporating disk ini digunakan untuk pemanasan seperti garam dan gula. Selanjutnya ada plat yang digunakan untuk mereaksikan suatu larutan ataupun juga untuk mengecek suatu keasaman dari suatu larutan. Gegep besi dan kedua ada gegep kayu. Gegep besi dan kayu ini fungsinya sama untuk mengambil alat-alat yang panas atau alat-alat yang baru keluar dari oven. Selanjutnya ada kawat kasa, digunakan untuk menampung labu ukur yang berada di atasnya. Kemudian ada kaki 3, digunakan untuk menampung kawat kasa dan juga untuk menampung labu ukur. Digunakan untuk sterilisasi, pembakaran, dan juga untuk pemanasan. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri ini untuk menjaga sterilisasi suatu bakteri ataupun sel. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat instrumen yang ada pada lab laboratorium. Yang pertama, alat spektrofotometer, di mana dia berfungsi sebagai mengukur adsorban pada suatu larutan cair. Berikutnya saya akan memperkenalkan alat instrumen yaitu neraca analitik, di mana neraca analitik ini berfungsi untuk sebagai alat penimbangan, di mana dia menimbang zat padat dan zat cair dengan rentang sub sampai miligram dengan ketelitian 4 angka di belakang koma. Kemudian alat instrumen selanjutnya yaitu hot plate, di mana hot plate ini digunakan sebagai untuk memanaskan suatu larutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan ruang bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu rotary vacuum evaporator, di mana rotary vacuum evaporator ini berfungsi untuk memisahkan pelarutan sebuah larutan sehingga menghasilkan kandungan atau konsentrasi yang lebih dekat dan atau juga sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu lemari asam, di mana lemari asam ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat korosif dan juga untuk mencegah udara berbahaya yang keluar ke ruangan dari lemari asam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu penangas air, di mana penangas air ini berfungsi untuk memanaskan sebuah larutan dengan suhu konstan. Berikutnya saya akan menjelaskan alat laboratorium yang terakhir yaitu tanur, di mana tanur ini berfungsi untuk memanaskan suatu sampel pada suhu tinggi. Sekian pengenalan alat dan K3 dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih.